Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan belajar tematik tentang materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Buku tematik tema 2-nya yang ini ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bacakan basmalah bersama-sama ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan cuplikan teks proklamasi berikut. Nah, ini ada teks proklamasi kemerdekaan ya. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia itu selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkannya dari radio ataupun tempat lain ya. Kemudian teks proklamasi yang dibacakan ini memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia ya. Nih, pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang selanjutnya adalah di sini ada video detik-detik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno ya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itu sekilas ya tentang video detik-detik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya di sini ada berikut adalah fakta-fakta tentang teks proklamasi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ya. Yang selanjutnya teks proklamasi diketik oleh Sayuti Meli. Kemudian para penyusun teks proklamasi adalah ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Yang keempat, konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dias, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Dan yang terakhir adalah Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, yang selanjutnya di sini proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ya. Nah, di sini proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, di mana peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya ya. Yang selanjutnya adalah di sini diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu ya. Nih, yang ini Hiroshima dan ini Nagasaki ya. Nah, ini dampak dari adanya kedua bom tersebut.
Nah, selanjutnya peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari bangsa Jepang. Kemudian, teks proklamasi ini ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, ini masih dalam bentuk tulis tangan ya, tulisan tangan belum diketik, masih dalam perumusan. Nah, ini sedang perundingan ya. Kemudian, konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu pula hadir BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Nah, ini teks proklamasinya sudah dalam bentuk ketikan ya, dengan mesin ketik yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ini ya, Soekarno dan Hatta. Ini nih. Teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik. Yang selanjutnya, pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gapar, Pinggodigo, Tabrani, dan Trimurti. Nah, ini proses ketika pertama kali sangsaka merah putih dikibarkan ya. Nah, ini rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ini nih. Yang dijadikan tempat pertama kali bendera sangsaka merah putih ini dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Nah, acara ini dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera sang merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, ya Ibu Fatmawati yang ini ya, ini dikibarkan dan dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Yang selanjutnya, nah di sini ada tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah di sini ada Ibu Fatmawati yang berperan menjahit bendera merah putih, kemudian yang menyusun teks proklamasi Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo ya, dan tokoh-tokoh yang lainnya sebagai saksi. Nah, di sini Sayuti Melik ini sebagai yang mengetik teks proklamasinya ya. Nah, di sini ada tokoh wartawan, ada Burhanuddin Muhammadiyah dan Muhammad Yusuf Ronggodipuro ya, yang menjadi saksi wartawan pada saat pembacaan teks proklamasi waktu itu. Nah, ini rumah Laksamana Maeda yang digunakan sebagai tempat dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan ini memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Apa saja maknanya? Nah, makna proklamasi kemerdekaan itu diantaranya yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini telah dijajah selama bertahun-tahun, penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan ya. Dan yang kedua adalah sebagai pengakuan kepada dunia luar. Maksudnya adalah dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain de jure. Yang ketiga adalah
menaikkan martabat bangsa. Maksudnya adalah bahwa dengan pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, di sini ada perjuangan sebagai negara baru. Maksudnya adalah bahwa Indonesia ini adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan makna yang kelima yaitu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Maksudnya bahwa pembacaan teks proklamasi ini merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika masih ada yang belum mengerti, boleh bertanya kepada wali kelasnya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.